Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 5371 dukungan dari Tetua Agung. Tetua Agung sangat setia kepada sekte, mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani sekte, sebuah fakta yang disaksikan oleh semua tetua dan murid sekte. Oleh karena itu, bahkan hal penting seperti penetapan putra suci pun memerlukan persetujuan Tetua Agung. Ketika semua orang memandang Tetua Agung, yang sedari tadi diam dan bermeditasi dengan mata tertutup, sedikit membuka matanya, mendesah pelan, dan berkata, mengenai Lin Bai menjadi putra suci, aku tidak keberatan. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Lin Bai di Eastern Heaven Hunting Grounds, dia memang lebih cocok menjadi putra suci daripada Bai Yifei. Selain itu, berita yang dibawa kembali dari ibu kota oleh tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan menunjukkan bahwa Lin Bai memiliki hubungan baik dengan para putra suci dari keluarga Chen, keluarga Qian, Sekte Surgawi Abadi, Gadis Suci Istana Teratai Suci, dan Sekte Danxia. Mereka sangat menghargai kekuatan Lin Bai. Yang Mulia Pangeran Chen juga menyukai Lin Bai. Lin Bai menjadi putra suci akan sangat bermanfaat bagi sekte. Ketika Tetua Agung berbicara, para tetua yang mendukungnya berharap ia akan menentang Lin Bai menjadi putra suci dan terus mendukung Bai Yifei. Namun, yang tidak mereka duga adalah, Tetua Agung tidak hanya mendukung Lin Bai, tetapi juga seolah-olah berbicara atas namanya. Setelah Tetua Agung mengangguk setuju, seluruh aula Fushui kini bersatu dalam tekad mereka. Tetua Agung melanjutkan, namun, meskipun Lin Bai memiliki bakat luar biasa, ia baru menjadi anggota sekte kurang dari 3 tahun. Bagaimana kita bisa menilai kesetiaannya kepada sekte? Bagaimana jika, setelah ia menjadi putra suci, sekte mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk mendukungnya, hanya untuk melahirkan seorang pengkhianat? Tetua Agung mengajukan pertanyaan penting. Seperti yang telah disebutkan Lin Bai dalam percakapan santainya dengan Qin Yao dan Qiao Mo, Lin Bai kini memiliki semua kualitas untuk menjadi putra suci, tetapi tidak memiliki rasa memiliki dan kesetiaan kepada sekte. Kata-kata Tetua Agung membuat banyak tetua yang hadir merenung. Semua orang tahu kata-kata Tetua Agung itu benar. Li Ziyan angkat bicara, saya yakin Lin Bai bukanlah orang yang pengkhianat. Tetua Agung menggelengkan kepalanya, berkata, Tetua Li Ziyan, apakah Anda benar-benar berharap sekte akan sepenuh hati mempercayai Lin Bai hanya berdasarkan perasaan Anda? Li Ziyan terdiam sesaat, ia juga tahu dalam hatinya bahwa Lin Bai tidak memiliki rasa memiliki dan loyalitas terhadap sekte. Pemimpin sekte merenung sejenak, duduk di kursi utama tanpa berbicara. Tetua Agung berkata, bagaimana kalau begini, mari kita panggil Lin Bai terlebih dahulu dan uji tekadnya. Jika dia bersedia mengabdikan diri kepada sekte, maka kita dapat mengangkatnya untuk sementara sebagai putra suci. Kemudian kita dapat secara bertahap menumbuhkan rasa memiliki dan loyalitasnya kepada sekte. Mendengar saran Tetua Agung, banyak yang mengangguk setuju. Mereka dapat mengangkat Lin Bai sebagai putra suci terlebih dahulu, tetapi sekte tidak boleh terburu-buru mengolahnya. Mereka harus terlebih dahulu menumbuhkan rasa memiliki dan loyalitasnya kepada sekte, dan kemudian secara bertahap mengembangkannya lebih lanjut. Pemimpin sekte mengangguk dan berkata, baiklah, besok kirim seseorang untuk memanggil Lin Bai ke lembah bungaku. Tetua Li Ziyan dan Tetua Agung harus datang bersama, kita akan menguji Lin Bai bersama. Tetua Agung dan Li Ziyan membungkuk setuju. Tetua ketiga berkata, karena masalah Lin Bai telah diselesaikan sementara, ada satu hal lagi yang perlu kulaporkan kepada ketua sekte. Sebelum kembali ke sekte, Lin Bai bepergian bersama putra suci keluarga Qian. Petik 2. Selama perjalanan, putra suci keluarga Qian sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan sebuah informasi kepada Lin Bai, Sekte Langit dan Bumi telah memesan sejumlah besar senjata dan ramuan suci dari keluarga Qian. Menurut penilaian keluarga Qian, perintah berskala besar seperti itu tampaknya menunjukkan bahwa Sekte Langit dan Bumi sedang bersiap untuk perang. Sekte Air Surgawi kita dan Sekte Langit dan Bumi sudah menjadi musuh bebuyutan. Jika Sekte Langit dan Bumi memang sedang bersiap untuk perang, maka tidak diragukan lagi itu ditujukan kepada Sekte Air Surgawi kita. Lin Bai memberitahu saya tentang masalah ini, dan hari ini saya akan menyampaikannya kepada sekte, meminta keputusan dari ketua sekte. Mendengar kata-kata tetua ketiga, semua tetua yang hadir tersentak. Banyak tetua yang pemarah mulai berteriak dengan marah, jika Sekte Langit dan Bumi menginginkan perang, mari kita lawan mereka. Apa yang perlu kita takutkan? Gambar, 10.000 tahun yang lalu, Gerbang Langit dan Bumi hanyalah sekte kelas 3 di Kerajaan Chu. Jika leluhur Sekte Air Langit kita tidak musnah dalam perang melawan Istana Iblis 9 Neter, beraninya Gerbang Langit dan Bumi bersikap begitu arogan di hadapan kita. Master Sekte, jika Gerbang Langit dan Bumi menginginkan perang, Sekte Air Langit kita harus melawan. Banyak tetua yang rasional juga berkata dengan suara berat,
gerbang langit dan bumi telah lama menyimpan niat buruk terhadap Sekte Air Langit. Pertempuran ini tak terelakkan, tetapi sekarang mereka bersiap untuk bertindak, sepertinya mereka sudah melakukan persiapan. Pertempuran ini sangat merugikan kita. Ya, jika gerbang langit dan bumi sudah siap, mereka pasti cukup yakin bisa mengalahkan Sekte Air Langit kita. Petik 2 petik 2. Zhang Tua, apa maksudmu? Apa kau bilang kita tidak boleh bertarung jika kita tidak bisa menang? Apa kau hanya akan melihat gerbang langit dan bumi mengencingi kepala kita? Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Petik 2 petik 2. Seketika, semua tetua di Aula Fushui berteriak riuh. Pemimpin sekte, dengan wajah cemas, mengangkat tangannya, memberi isyarat agar diam, lalu berkata, jika Sekte Langit dan Bumi ingin datang, silakan saja. Kita hanya perlu menjaga laut cermin air tetap teratur, dan Sekte Air Surgawi tidak akan hancur. Pemimpin sekte kemudian menoleh ke Tetua Agung dan berkata, Tetua Agung, Anda telah mengatur segalanya di laut cermin air. Apakah semuanya sudah diatur dengan benar? Tetua Agung mengangguk dengan muram dan berkata, semuanya sudah siap. Pemimpin sekte berkata, bagus. Selama laut cermin air tetap ada, Sekte Air Surgawi akan aman dan tenteram. Tidak perlu panik. Tetapi karena Sekte Langit dan Bumi sedang melakukan persiapan sebelumnya, Sekte Air Surgawi tidak bisa berdiam diri dan menunggu kematian. Segera keluarkan perintahku untuk secara diam-diam memanggil semua murid Sekte Air Surgawi yang bepergian keluar dan membawa mereka kembali ke Sekte sesegera mungkin. Petik 2. Berikan perintah kepada semua praktisi bela diri Dao Venerable, Dao Immortal, dan Dao God di dalam sekte, serta para tetua Tai, bahwa mereka tidak boleh mengasingkan diri selama 3 tahun ke depan dan harus siap mematuhi perintah kapanpun. Pilih 100 jenius dari dalam sekte, 100 jenius di alam inti ilahi, 100 jenius di alam puncak mendaki, 100 jenius di alam Dao, dan 100 jenius di alam Dao God. Dengan dalih pelatihan, kirim mereka untuk sementara waktu dari laut cermin air. Jika Sekte Air Surgawi hancur, mereka akan memikul tanggung jawab berat untuk membangun kembali sekte tersebut. Semua tetua membungkuk hormat, kami dengan hormat mematuhi perintah Master Sekte. Master Sekte menginstruksikan, pergi dan bersiap. Pergi dan panggil Lin Bai. Besok pagi, datanglah ke lembah bunga untuk menemuiku. Kalian semua, mundur. Semua tetua membungkuk hormat dan berbalik untuk pergi. Saat Master Sekte melihat sosok tetua agung yang menjauh, ia dengan lembut memanggil, Tetua Agung, mohon tunggu. Tetua Agung berhenti dan berbalik menatap ketua sekte. Para tetua lainnya meninggalkan Aula Fushui satu persatu. Ketua sekte terkekeh, aku benar-benar tidak menyangka Tetua Agung akan mendukung Lin Bai. Tetua Agung terkekeh lagi, apakah ketua sekte berpikir aku akan menyimpan dendam terhadap Lin Bai dan diam-diam menyabotasenya agar dia tidak bisa menjadi putra suci? Kalau begitu, ketua sekte terlalu meremehkanku. Ketua sekte menghela napas, bagaimana kau akan menjelaskan keputusan ini kepada Bai Yifei dan Li Yuanzong? Aku yakin Li Yuanzong dan Bai Yifei datang menemuimu setelah kau datang ke Aula Fushui. Tentu saja mereka memohon padamu, berharap kau akan menghentikan Lin Bai menjadi putra suci. Tetua Agung mengangguk sambil tersenyum, ketua sekte sangat berwawasan, tetapi dia hanya salah perhitungan. Li Yuanzong memang datang menemuiku, tetapi Bai Yifei tidak. Setelah kembali ke sekte, dia tidak datang menemuiku dan mengasingkan diri. Master Sekte memandangi tubuhnya yang membungkuk dan tersenyum getir, Tetua Agung, kau telah bekerja keras. Tetua pertama tersenyum getir. Begitu Lin Bai dan kelompok juniornya dewasa dan mampu membawa panji sekte, aku akan turun dan mewariskan tongkat estafet. Dengan begitu, aku akan punya waktu untuk menekuni seni bela diri yang lebih tinggi lagi. Bab 5372, Pembicaraan Rahasia di Lembah Bunga. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, dipimpin oleh seorang tetua sekte dalam, tiba di lembah bunga milik pemimpin sekte. Lembah itu penuh warna, dengan ribuan varietas bunga yang memukau, masing-masing dipangkas dengan cermat, memanjakan mata. Aroma menyegarkan memenuhi udara, kaya namun tidak memuakkan. Meskipun bunga-bunga melimpah, susunannya teratur dan harmonis. Tempat yang indah. Gumam Lin Bai sambil berjalan sendirian memasuki lembah, mengagumi bunga-bunga yang bermekaran semakin dalam. Mengikuti jalan setapak berliku yang dipenuhi bunga, ia tiba di beberapa rumah kayu kecil yang tersembunyi di kedalaman lembah. Bahkan sebelum mendekat, Lin Bai melihat dua pria tua berambut putih sedang duduk dan minum teh di halaman salah satu rumah. Namun, hubungan mereka tampak tegang, mereka minum secara terpisah, tanpa mengobrol. Salam, para tetua, kata Lin Bai, membungkuk hormat ke arah dinding halaman yang terbuat dari anyaman bambu. Tetua Agung dan Li Zian menoleh ke belakang,
dan Li Ziyan berkata sambil tersenyum, Lin Bai, cepat masuk. Lin Bai memasuki halaman, dan Tetua Agung serta Li Ziyan mempersilakannya duduk. Lin Bai tidak berbasa-basi, dan ketiganya duduk di meja bundar. Li Ziyan menuangkan secangkir teh untuk Lin Bai. Cobalah, ini teh kualitas terbaik dari Sekte Tianshui kami, yang memiliki khasiat seperti memperkuat fondasi, menenangkan pikiran, dan membantu pemahaman teknik. Kata Li Ziyan sambil tersenyum. Setelah bergabung dengan Sekte Tianshui, Lin Bai mendengar Qin Yao dan Qiao Mo menyebutkan bahwa sekte tersebut membudidayakan pohon teh yang disebut pohon awan dan asap. Daun awan dan asap dari pohon tersebut tidak hanya merupakan obat spiritual yang berharga, tetapi juga memiliki khasiat yang luar biasa ketika digunakan untuk menyeduh teh. Namun, tidak banyak pohon awan dan asap di Sekte Tianshui, dan jumlah daun awan dan asap yang dihasilkan setiap tahun bahkan lebih sedikit. Beberapa dijual ke ibu kota, menjadi barang-barang untuk pejabat tinggi dan bangsawan di kerajaan Chu, sisanya khusus untuk sekte, tetapi hanya para tetua yang dapat menikmatinya. Lin Bai menyesap sedikit tehnya, rasanya ringan dan menyegarkan, meninggalkan aroma yang melekat di bibir dan giginya. Teh yang enak, tapi aku masih lebih suka anggur. Setelah menyesapnya, Lin Bai meletakkan cangkir tehnya, mengambil labu hijau dari pinggangnya, dan meneguk seteguk anggur darah naga. Kedua tetua mengundangku ke sini hari ini bukan hanya untuk minum teh, kan? Tanya Lin Bai sambil tersenyum. Li Ziyan mengangguk sambil tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetua pertama berkata dengan muram, kemarin, di Aula Fushui, tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan sangat mendukungmu menjadi putra suci, dan banyak tetua di dalam dan luar sekte juga menganggapmu sangat cocok. Kami memanggilmu ke sini hari ini untuk menanyakan pendapatmu. Apakah kau ingin menjadi putra suci sekte Tianshui? Lin Bai tersenyum tipis, menatap tetua pertama, dan berkata, jarang sekali tetua pertama bisa berbicara kepadaku setenang itu. Kupikir tetua pertama akan marah besar, hanya ingin mencabik-cabikku. Tetua pertama tetap tanpa ekspresi, tidak menanggapi Lin Bai. Setelah bercanda sejenak, Lin Bai tersenyum dan berkata, Penatua, apakah aku menjadi putra suci atau tidak, itu bukan urusanku, melainkan urusanmu. Namun, aku menduga pasti ada seseorang yang menentangnya kemarin di Aula Fushui. Misalnya, Penatua sendiri mungkin keberatan. Penatua tetap diam. Li Ziyan tersenyum dan berkata, Lin Bai, kau salah paham dengan Penatua. Kemarin di Aula Fushui, Penatua tidak hanya tidak menentangmu menjadi putra suci, tetapi dia malah mendukungmu, mengatakan bahwa kau adalah pilihan terbaik untuk Sekte Tianshui saat ini. Mata Lin Bai berbinar, dan dia tersenyum. Oh, benarkah itu? Li Ziyan menghela napas dan berkata, Lin Bai, jangan anggap Penatua sebagai orang yang tidak mengerti banyak hal. Penatua telah mengabdikan hidupnya untuk kebaikan publik dan melayani sekte. Meskipun aku sering tidak sependapat dengan Penatua dalam hal politik, kesetiaannya kepada sekte tidak perlu dipertanyakan lagi, dan itulah yang paling kukagumi darinya. Tapi, pada titik ini, Li Ziyan terdiam. Meskipun tetua agung mendukungmu, beliau yakin kau belum lama bergabung dengan sekte ini. Meskipun bakat dan kekuatanmu tak terbantahkan, loyalitas dan rasa memilikimu terhadap sekte ini cukup rendah. Orang-orang seperti Bai Yifei dan Li Yuanzong telah bergabung dengan sekte ini selama ratusan tahun, dan dilatih secara pribadi oleh tetua agung. Loyalitas mereka tentu tak perlu diragukan lagi. Tapi kau baru bergabung dengan sekte ini sebentar. Tentu saja, kami tak bisa menyangkal bahwa kau telah mengembangkan rasa memiliki dan loyalitas hanya setelah 3 tahun. Tapi, waktu tak diragukan lagi adalah ujian dan bukti terbaik. Lin Bai mengangguk pelan. Ia sedikit mengerti mengapa tetua agung dan Li Ziyan memanggilnya. Tak diragukan lagi, mereka ingin menguji loyalitas dan rasa memilikinya terhadap sekte Tianshui. Lin Bai tersenyum dan berkata, kekhawatiran tetua agung bisa dimengerti. Aku benar-benar tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap sekte Tianshui, apalagi loyalitas atau rasa memiliki. Jika sekte Tianshui suatu hari nanti hancur, aku akan pergi tanpa menoleh ke belakang. Lin Bai berkata jujur, 2 atau 3 tahun adalah waktu yang lama bagi manusia biasa. Namun bagi seorang seniman bela diri alam Dewa Dao, itu seperti tidur sianga. Sesaat yang singkat, dalam waktu sesingkat itu, dan tanpa bantuan besar dari sekte Tianshui kepada Lin Bai, bagaimana mungkin Lin Bai memiliki loyalitas yang mendalam atau rasa memiliki? Li Ziyan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya setelah mendengar ini. Tetua agung juga memejamkan mata dalam diam, merasa sangat tertekan. Meskipun ia tidak menyukai Lin Bai, ia harus mengakui bahwa Lin Bai adalah murid paling luar biasa yang telah dihasilkan sekte Tianshui dalam ribuan tahun. Namun, justru Lin Bai yang tidak menunjukkan rasa memiliki atau loyalitas kepada sekte tersebut. Master sekte, yang bersembunyi di kamarnya,
juga merasakan kesedihan yang mendalam setelah mendengar ini. Namun, semua ini sesuai dengan harapan Tetua Agung dan Master Sekte, mereka telah lama mengantisipasi bahwa Lin Bai tidak memiliki rasa memiliki atau loyalitas yang mendalam kepada sekte tersebut. Melihat ekspresi muram Tetua Agung dan Li Ziyan, Lin Bai tersenyum dan berkata, meskipun aku tidak memiliki rasa memiliki atau loyalitas yang mendalam terhadap sekte Tianshui, hal itu tidak memengaruhi pengabdianku kepada sekte. Mata Li Ziyan tiba-tiba berbinar. Tetua Agung mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Lin Bai tersenyum dan berkata, aku datang hari ini untuk membahas kesepakatan dengan sekte Tianshui. Namun, aku khawatir kedua tetua tidak memiliki wewenang untuk memutuskan kesepakatan ini. Kita perlu memanggil ketua sekte yang bersembunyi di dalam untuk keluar agar kita bisa membahasnya dengan baik. Mendengar ini, Tetua Agung dan Li Ziyan menoleh untuk melihat ke dalam rumah. Pintu rumah kayu itu tetap tertutup rapat, tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Li Ziyan bertanya dengan senyum masam, bagaimana kau tahu ketua sekte bersembunyi di dalam? Lin Bai tertawa, aku tidak hanya tahu ketua sekte bersembunyi di dalam, tetapi aku juga tahu ketua sekte itu seorang wanita. Tetua Agung bertanya, mengapa? Lin Bai berkata, sepertinya kedua tetua itu sudah lama tidak dekat dengan wanita, ya. Tetua Agung dan Li Ziyan menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut. Mereka berdua adalah kultivator selama ribuan tahun, dan hati mereka mengabdikan diri untuk melayani sekte. Bahkan ketika mereka punya waktu luang, mereka tak sabar untuk mengasingkan diri dan berkultivasi. Mereka tak punya waktu untuk urusan asmara. Lin Bai melirik lembah bunga dan berkata, lembah bunga ini selalu bersih dan rapi. Setiap jenis bunga ditata dengan rapi, dan setiap bunga dipangkas dengan sempurna. Tetua Agung dan Tetua Li Ziyan biasanya sibuk dengan hal-hal sepele. Saya khawatir mereka tidak punya waktu luang dan kesabaran untuk hal-hal seperti itu. Lagi pula, cara bunga-bunga ini dipangkas memberi saya perasaan yang sangat aneh. Rasanya seperti seorang gadis kecil yang menerima boneka kesayangannya dan menghabiskan sepanjang hari dengan senang hati mendandaninya. Seperti seorang gadis kecil. Mendengar ini, pintu kabin kayu ditendang terbuka, dan suara seorang wanita yang marah terdengar, kaulah yang masih gadis kecil. Bab 5373 Penagih Utang. Lembah bunga ini tampak sederhana, tetapi kenyataannya, lembah ini dipenuhi dengan susunan sihir, yang disusun oleh para ahli susunan sihir yang sangat terampil. Lin Bai menggunakan mata asuranya untuk melihat menembus beberapa susunan sihir dan batasan, tetapi susunan sihir dan batasan di dalam rumah-rumah kayu ini tak tertembus bahkan oleh mata asuranya. Saat pintu ditendang terbuka, serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Diiringi suara perempuan yang marah, seorang perempuan berpakaian putih, dengan alis terangkat tinggi, muncul di hadapan Lin Bai. Itu kau, Chu Si. Kakak senior, Lin Bai terkejut. Ketika mendengar suaranya sebelumnya, Lin Bai merasa agak familiar. Melihat wajahnya, bukankah ini Chu Si, yang ia temui di kota Zenan, Kezu, yang mengaku sebagai murid sekte Tianshui. Saat itu, Lin Bai sedang dikejar oleh Ling Yunbo, seorang tokoh berpengaruh di kota Zenan, dan Chu Si lah yang menyelamatkannya. Chu Si mengaku sebagai murid sekte Tianshui dan bahkan memaksa Lin Bai untuk memanggilnya kakak senior. Setelah pertempuran di kota Zenan, Chu Si pergi sendirian. Saat itu, Lin Bai tidak terlalu mempermasalahkannya, mengira itu hanya seorang saudari senior yang kuat dari sekte yang sedang bepergian. Ia tidak pernah menyangka bahwa Chu Si ternyata adalah pemimpin sekte-sekte Tianshui. Dibandingkan dengan Lin Bai, Chu Si mungil dan lembut. Kepalanya hanya setinggi bahu Lin Bai. Mengenakan pakaian putih, wajahnya yang kecil dan bulat masih menunjukkan sedikit kekanak-kanakan. Ia berjalan keluar dengan marah, matanya yang besar dan cerah menatap tajam Lin Bai. Namun di mata Lin Bai, Chu Si sama sekali tidak tampak marah, sebaliknya, ia tampak agak naif dan menawan. Salam, pemimpin sekte. Tetua Agung dan Li Ziyan membungkuk hormat. Tidak perlu formalitas. Chu Si menjawab dengan tegas dan kuno, lalu memelototi Lin Bai dan berkata, kau datang untuk menemui ketua sekte ini, dan kau masih tidak membungkuk. Lin Bai tercengang, dan setelah beberapa lama, ia tersenyum pahit dan membungkuk, berkata, murid memberi salam kepada ketua sekte. Lin Bai sulit membayangkan bagaimana Chu Si, yang tampak seperti anak kecil, bisa menjadi ketua sekte-sekte Tianshui. Terlebih lagi, ia bahkan berhasil membuat Tetua Agung dan Li Ziyan, dua rubah tua itu, memperlakukannya dengan sangat hormat. Chu Si duduk dengan wajah tegas dan langsung bertanya, Lin Bai, sekte ingin mengangkatmu sebagai putra suci mereka, mengapa kau menolak? Ketua sekte memperlakukanmu dengan sangat baik, mengapa kau tidak merasa memiliki atau setia kepada sekte? Lin Bai tersenyum pahit, apakah sekte ini baik padaku? Mereka belum memberiku hadiah yang mereka janjikan.
Aku juga tidak menerima 5.000 giok abadi dari perjalanan ke Kesu ini. Kesepakatan yang kubuat dengan sekte sebelumnya, sekte itu menjanjikan 3 syarat. Pertama, menjadi murid 3 keajaiban. Kedua, 5 juta poin kontribusi. Dan ketiga, petunjuk ke jalan kehampaan kuno. Sejauh ini, selain menjadikanku murid 3 keajaiban, sekte itu masih mengingkari 2 syarat lainnya. Benarkah? Petik 2. Apakah ini yang dianggap baik oleh pemimpin sekte untukku? Tanya Lin Bai penuh arti. Cusi terdiam sesaat, bingung harus menjawab apa. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berkata, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dengan urusan negara sampai lupa sejenak. Tapi itu juga salahmu. Kau tidak menerima hadiahnya, seharusnya kau memberitahuku. Karena tidak menerima, aku lupa. Lin Bai terkekeh, aku sudah bertanya berulang kali kepada sekte tentang hal itu, tetapi sekte selalu membuat alasan. Wajah Cusi langsung muram, dan ia diam-diam mengedipkan mata pada Li Ziyan. Lin Bai diam-diam melihat semua ini. Setelah menerima sinyal dari Cusi, Li Ziyan terbatuk canggung 2 kali dan berkata, Lin Bai, setelah ini, sekte akan memenuhi semua permintaan yang kami janjikan kepadamu sebelumnya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku tidak lagi kekurangan poin kontribusi atau petunjuk ke jalan kuno Void. Gambar, Cusi berseri-seri, senyum nakal tersungging di wajahnya. Baguslah kalau begitu. Anggap saja syarat ini sebagai kontribusimu untuk sekte, kami tidak akan memberimu apa-apa lagi. Wajah Lin Bai memucat. Pemimpin sekte ini benar-benar bermental anak kecil. Pemimpin sekte? Maksudku, aku tidak butuh poin kontribusi atau petunjuk jalan kuno Void lagi, tapi aku bisa meminta yang lain. Tukarkan 5 juta poin kontribusi dan 1 petunjuk jalan kuno Void dengan giok abadi. Jika kedua syarat ini ditukar dengan giok abadi, aku akan meminta 10.000 giok abadi. Itu tidak masuk akal, kan? Kata Lin Bai sambil tersenyum. Saat itu, sifat aslinya terungkap. Lin Bai mengatakan semua ini hanya untuk menukarkan 5 juta poin kontribusi dan petunjuk jalan kuno Void dengan giok abadi. Sekarang Lin Bai tidak kekurangan poin kontribusi sekte Tianshui, jadi 5 juta poin kontribusi tidak lagi terlalu menarik baginya. Sebelumnya, ia ingin mendapatkan petunjuk jalan kuno Void untuk menemukan jalan kuno Void menuju dunia reruntuhan Dao. Tetapi sekarang Lin Bai sudah tahu jalan menuju dunia reruntuhan Dao, jadi ia tidak perlu lagi mencari jalan kuno Void. Jika Lin Bai bisa menukar kedua syarat ini dengan 10.000 giok abadi, maka ia tidak akan rugi besar. 10.000 giok abadi. Kau merampokku. Mendengar ini, Cusi meraung dengan ekspresi ganas, seolah ingin melahap Lin Bai hidup-hidup. Lin Bai bertanya, apakah 10.000 giok abadi itu banyak? Aku sudah memberimu Vena abadi. Cusi meraung, Vena abadi itu bahkan belum digali. Lagi pula, kita masih harus berbagi Vena abadi dengan klan naga banjir, jadi kita tidak akan mendapatkan banyak. Lin Bai merentangkan tangannya dan berkata, itu urusanmu. Aku hanya tahu sekte itu berutang dan belum membayarnya. Cusi berkata dengan wajah tegas, tidak, paling banyak aku akan memberimu 5.000 giok abadi. Lin Bai menggelengkan kepalanya, 10.000 giok abadi, aku tidak berani kurang 1 sen pun. Cusi menggertakkan giginya dan berkata, satu harga, 6.000. Lin Bai mengangkat satu jarinya dan berkata dengan tegas, 10.000. Cusi berkata, 7.000, itu batasku. Jangan coba-coba memaksaku. Lin Bai bergeming, 10.000. Cusi mengepalkan tinjunya begitu keras hingga retak, matanya berkobar api, dan kekuatan luar biasa yang tak terkendali meletus dari tubuhnya. Aku menyelamatkan hidupmu. Aku penyelamatmu. Bagaimana kau bisa membalas kebaikan dengan permusuhan? Cusi meraung marah. Lin Bai tertawa, ketika ketua sekte menyelamatkanku, dia melakukannya sebagai kakak senior. Aku berutang budi padamu, yang merupakan budi pribadi, bukan budi sekte. Bisnis ya bisnis, dan bantuan ya bantuan. Lagi pula, sebagai pemimpin sekte, bukankah seharusnya kau membantu murid-muridmu yang sedang dalam bahaya? Balasan Lin Bai membuat Cusi terdiam. Cusi dalam hati mengutuk Lin Bai sebagai bajingan yang tak tahu malu. Tetua Agung duduk diam di samping. Li Ziyan terbatuk ringan dan berkata, Lin Bai, 10.000 giok abadi memang agak terlalu banyak. Bagaimana kalau berkompromi? 8.000 giok abadi, bagaimana menurutmu? Lin Bai mengerutkan kening, awalnya enggan setuju, tetapi Li Ziyan selalu memperlakukannya dengan baik, dan karena ia telah berbicara, Lin Bai tidak bisa melanjutkan kebuntuan ini. Baiklah, 8.000 saja, anggap saja itu memberi sedikit muka pada tetua Li Ziyan. Termasuk 5.000 giok abadi yang kubawa ke Kesu, sekte perlu memberiku 13.000 giok abadi. Lin Bai membuka telapak tangannya dan meletakkannya di depan Cusi, lalu tersenyum, Master Sekte, berikan padaku.
Bab 5374 Kesepakatan Baru. Berikan padaku. Lin Bai mengulurkan tangannya di depan Cusi, memberi isyarat agar dia membayar. Cusi menggertakkan gigi, dadanya sesak. Tiba-tiba ia mengangkat tangan dan menamparkan telapak tangan Lin Bai dengan keras. Untungnya, Lin Bai menarik tangannya kembali tepat waktu, kalau tidak, tamparan itu pasti akan melumpuhkan lengannya. Asteris bang, asteris. Tamparan itu mendarat di meja batu, menghancurkannya. Master Sekte, kau tidak mencoba menipu, kan? Seru Lin Bai, matanya terbelalak. Cusi memelototi Lin Bai dengan gigi terkatup. Lin Bai tersenyum, menganggap gertakan gigi Cusi agak menawan. Dia tidak tampak seperti Master Sekte dari Sekte besar, dia lebih seperti adik perempuan tetangga. Pergi dan ambilkan 13.000 giok abadi untuknya. Cusi menggertakkan giginya, berhasil mengucapkan kata-kata ini melalui celah di matanya. Li Ziyan tersenyum masam dan bergegas pergi ke ruang penyimpanan untuk mengambil giok abadi. Cusi memelototi tetua agung yang diam di sampingnya dan membentak, kau. Perbaiki meja dan seduh tehnya. Tetua agung tahu Cusi marah dan tidak membantah. Ia mengangguk dan mulai memperbaiki meja batu dan menyeduh teh. Cusi duduk di samping, menyilangkan tangan, melotot marah ke arah Lin Bai. Jika tatapan bisa membunuh, Lin Bai pasti sudah dicabik-cabik oleh Cusi. Sementara itu, Lin Bai duduk di samping, minum dari labu hijaunya, sama sekali mengabaikan Cusi. Tak lama kemudian, Li Ziyan kembali, menyerahkan 13.000 giok abadi kepada Lin Bai. Lin Bai dengan hati-hati menghitungnya, menerimanya dengan senyum lebar. Sekarang, kita bisa melanjutkan transaksi kedua. Meskipun reputasi ketua sekte tidak bagus, dan dia agak pelit, aku tetap bersedia berbisnis dengannya. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Di mata Cusi, ini membuatnya tampak seperti pengusaha yang kejam. Seorang pedagang yang licik. Cusi menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan bertanya, kesepakatan macam apa? Lin Bai perlahan menjelaskan, seperti yang baru saja kukatakan, aku tidak punya perasaan mendalam terhadap Sekte Tianshui, apalagi rasa memiliki atau loyalitas. Jika Sekte Tianshui musnah, aku akan pergi tanpa menoleh ke belakang. Meski begitu, itu tidak memengaruhi kesediaanku untuk mengabdi pada Sekte. Ini kesepakatan yang ingin kubicarakan. Li Ziyan, Tetua Agung, dan Cusi mendengarkan dengan saksama saat Lin Bai perlahan mulai berbicara. Lin Bai berkata, aku bisa menjadi putra suci Sekte Tianshui, dan aku bisa membantu Sekte Tianshui bangkit kembali. Aku juga akan mematuhi aturan dan perintah Sekte, tetapi semua ini ada syaratnya. Tetua Agung menyipitkan matanya dan bertanya, katakan padaku syaratmu. Lin Bai berkata, pertama, Sekte harus sepenuhnya mendukungku dalam mencapai alam buah Tai Dao. Cusi melotot dan meraung, itu tidak mungkin. Mereka yang bukan jenis kita pasti punya hati yang berbeda. Karena kau tidak punya rasa memiliki atau loyalitas kepada Sekte, mengapa kami harus memberimu sumber daya untuk membantumu menembus alam buah Tai Dao? Apakah kau pikir Sekte ini amal? Lin Bai disela oleh Cusi, tetapi ia tidak terganggu. Ia menatapnya sambil tersenyum. Wajah Tetua Agung menjadi muram. Master Sekte, jangan marah. Biarkan dia menyelesaikannya. Lin Bai, lanjutkan. Kata Lin Bai. Kedua, Sekte ini harus melakukan segala daya untuk membantuku memasuki dunia kecil Tianquan. Cusi kembali murka. Kau ingin pergi ke dunia kecil Tianquan. Tahukah kau tempat seperti apa itu? Di seluruh kerajaan Chu, selain para seniman bela diri kepercayaan keluarga kerajaan, sekte lain dari 5 keluarga dan 7 sekte hanya memiliki kesempatan untuk mengirim 1 atau 2 murid luar biasa ke sana kecuali mereka telah menunjukkan prestasi luar biasa. Tetua Agung tetap berpikir, tak tergerak. Lanjutkan. Cusi melotot dan berkata, kenapa kau membiarkannya bicara? Anak ini jelas-jelas di sini untuk membuat masalah. Tak satu pun tuntutannya mudah dipenuhi. Tetua Agung menghela napas dan berkata, Master Sekte, memiliki tuntutan itu bagus. Jika tidak ada tuntutan, maka segalanya akan sulit. Biarkan Lin Bai selesai bicara, Master Sekte. Lin Bai merentangkan tangannya dan berkata, aku sudah selesai. Hanya 2 tuntutan kecil ini. Cusi melotot dan berkata, ini tuntutan kecil. Lalu apa tuntutan besarmu? Lin Bai tersenyum, tidak rendah hati maupun arogan, bantu aku menjadi master kekuatan ilahi agung. Itulah tuntutan besarnya, tapi sayangnya, sekte ini tidak bisa memenuhinya. Tetua Agung tetap tanpa ekspresi, menundukkan pandangannya untuk merenungkan 2 syarat Lin Bai. Li Ziyan juga berpikir, Cusi sangat marah. Setelah jeda yang lama, Tetua Agung berkata, seperti yang dikatakan Master Sekte, tak satu pun dari 2 permintaanmu bisa dipenuhi dengan mudah. Tapi itu bukan sepenuhnya mustahil. Permintaan pertamamu, untuk membantumu menembus ranah buah Dao Tai,
seharusnya tidak sulit bagi sekte dengan sumber dayanya saat ini. Selama kau memiliki bakat yang memadai dan tidak ada luka dao, menembus ranah buah dao tai akan sangat mudah. Namun, sekte ini harus membayar harganya, harus menggunakan sumber dayanya. Permintaan keduamu, untuk memasuki dunia agung Tianquan. Ada jalannya, umur Kaisar Chu terbatas. Sambil mengatakan ini, Tetua Agung melirik Chu Si, entah sengaja atau tidak, dan melanjutkan, umur Kaisar Chu terbatas, jadi mengasingkan diri untuk menembus ranah kultivasinya sangatlah penting. Oleh karena itu, Kaisar Chu harus menunjuk seorang putra mahkota untuk mengawasi negara sesegera mungkin. Setelah menunjuk seorang putra mahkota untuk mengawasi negara, Kaisar Chu dapat mengasingkan diri dengan damai. Pengasingan ini hanya akan memiliki dua kemungkinan, Kaisar Chu akan menembus ranah kultivasinya, memperpanjang umurnya, dan kembali sebagai Kaisar tertinggi Chu, atau Kaisar Chu akan meninggal dalam pengasingan. Selama kita memilih orang yang tepat, mendukung seorang pangeran untuk menjadi putra mahkota wali, dan memintanya tempat untuk memasuki dunia agung Tianquan, seharusnya tidak sulit. Analisis Tetua Agung logis dan terdengar lugas. Kedengarannya sederhana, tetapi apakah akan semudah itu dalam praktiknya adalah masalah lain. Lin Bai mendesah dalam hati. Tampaknya sementara Chu Si bertanggung jawab atas seluruh sekte Tianshui, Tetua Agung sebenarnya yang merancang strategi. Tetua Li Zian lebih seperti seorang pesuruh. Tetua Agung adalah orang yang mengemudikan kapal, mengatur segalanya mulai dari dalam tenda komando hingga mengamankan kemenangan dari jauh. Saat itu, Tetua Agung tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, bertanya, jika sekte menyetujui permintaanmu, apa yang bisa kau tawarkan sebagai imbalan? Hanya beberapa patah kata darimu. Kenapa kami harus percaya padamu? Lin Bai tertawa. Bisnis selalu membutuhkan negosiasi yang cermat. Apa yang bisa kuberikan sebagai balasannya bukan bergantung pada apa yang kuberikan, melainkan pada apa yang diinginkan sekte ini. Jadi, apa yang dibutuhkan sekte ini sekarang? Tetua Agung bertukar pandang dengan Chu Si, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, sekte langit dan bumi terus menekan kita, pertempuran ini mungkin datang lebih cepat dari yang kita duga. Saat ini, sekte ini harus melenyapkan musuh yang tangguh ini sebelum mencoba bangkit kembali. Apakah kau punya cara untuk melenyapkan sekte langit dan bumi? Tetua Agung membalas sambil tersenyum. Sekte langit dan bumi telah menjadi duri dalam daging sekte Tianshui, sesuatu yang tak bisa mereka telan atau ludahkan, menyebabkan mereka sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, duri ini terus-menerus mengancam akan menghancurkan sekte Tianshui. Tentu saja, sekte Tianshui ingin melenyapkan sekte langit dan bumi secepat mungkin. Bab 5375 Dua permintaan. Sekarang, sekte ini hanya punya dua permintaan. Kata Tetua Agung lembut. Permintaan pertama adalah melenyapkan gerbang surgawi, musuh nomor satu kita. Permintaan kedua adalah mengembalikan sekte air surgawi ke kejayaannya. Jika kau bisa melakukannya, maka sekte ini akan mengabulkan permintaanmu. Kata Tetua Agung sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah Chu Si menunjukkan ekspresi mengejek. Ia berkata, ya, bisakah kau melakukannya? Jika kau bisa, aku akan mengabulkan permintaanmu. Belum lagi dua permintaanmu itu, aku bahkan akan memberimu posisi ketua sekte jika kau mau menjadi ketua sekte air surgawi. Lin Bai tertawa, aku tidak tertarik dengan posisi ketua sekte air surgawi. Aku bahkan tidak akan menginginkannya jika diberikan kepadaku. Chu Si melotot marah, mengepalkan tinjunya, berharap bisa menamparkan Lin Bai sampai mati. Dua permintaan Tetua Agung sepertinya sulit dipenuhi. Kata Lin Bai sambil tersenyum masam setelah berpikir sejenak. Tetua Agung berkata, dua permintaanmu itu juga tidak mudah. Lin Bai tersenyum kecut, menyadari bahwa tidak ada makan siang gratis. Karena kita sudah berdiskusi sejauh ini, mengapa kita tidak berdiskusi secara terbuka? Tanya Lin Bai sambil tersenyum. Tetua Agung berkata, apa yang ingin kalian bicarakan? Lin Bai bertanya, setelah puluhan ribu tahun menunggu, seberapa besar kekuatan sekte Tianshui telah pulih? Jika kita melawan gerbang surgawi, seberapa besar peluang kita untuk menang? Tetua Agung terkejut, Lin Bai mencoba merampas seluruh kekayaan sekte Tianshui. Tentu saja, Tetua Agung tidak berani menjawab Lin Bai dengan santai, jadi dia menatap Chu Si dan Li Zian. Ketiganya sedikit membuka bibir, seolah berkomunikasi secara telepati. Lin Bai tidak mengganggu mereka, membiarkan mereka berdiskusi sesuka hati, sementara dia meminum anggurnya sendiri. Setelah jeda yang lama, Tetua Agung berkata, aku tahu aku bisa memberitahumu bahwa gerbang langit dan bumi tidak dapat menghancurkan sekte air langit, dan sekte air langit juga tidak dapat menghancurkan gerbang langit dan bumi. Lin Bai memutar matanya, sama saja tidak mengatakan apa-apa. Tetua Agung, beri aku informasi yang berguna. Sebelum aku meninggalkan ibu kota,
Qian Hen memberitahuku beberapa berita, yang kuduga sengaja dibocorkannya kepadaku, ingin membangun hubungan baik denganku. Dia bilang gerbang langit dan bumi memesan sejumlah besar senjata dan ramuan suci dari keluarga Qian, seolah-olah mereka sedang mempersiapkan perang. Kalau tidak salah, gerbang langit dan bumi sedang mengincar sekte air surgawi. Qian Hen bahkan menegaskan bahwa setelah aku kembali ke sekte, dalam 1 atau 3 bulan, gerbang langit dan bumi pasti akan mengambil tindakan terhadap sekte air surgawi. Aku perlu tahu seberapa besar peluang sekte air surgawi untuk selamat dari bencana ini. Tetua Agung kemudian menatap Chu Xi dan Li Ziyan, dan mereka bertiga berbincang sejenak. Setelah beberapa saat, Tetua Agung berkata, bahkan jika gerbang langit dan bumi menyerang sekte air surgawi, itu hanya akan terjadi di Laut Cermin Air. Jika ini pertempuran di Laut Cermin Air, aku tidak berani mengatakan berapa peluang kemenangannya, tapi aku bisa memberitahumu, di Laut Cermin Air, sekte air surgawi tidak takut pada gerbang langit dan bumi. Lin Bai bertanya, keluarga-keluarga besar di kota badai di Laut Cermin Air mungkin sudah disuap oleh gerbang langit dan bumi, kan? Tetua Agung menjawab dengan tenang, mereka hanya badut, tidak ada yang perlu ditakutkan. Lin Bai melanjutkan, 3 klan iblis utama di Laut Cermin Air pada dasarnya adalah agen internal gerbang langit dan bumi. Dan 3 bajak laut terkenal di Laut Cermin Air, aku khawatir setengahnya adalah murid gerbang langit dan bumi. Begitu gerbang langit dan bumi menyerang sekte air surgawi, murid-murid mereka pasti akan menyamar sebagai bajak laut dan memasuki Laut Cermin Air. Tetua Agung berkata, kita bisa menghadapi mereka semua. Dari ekspresi dan nada bicara Chu Xi dan Tetua Agung, Lin Bai dapat dengan mudah mengatakan bahwa sekte air surgawi masih memiliki kepercayaan diri yang besar. Tak gentar menghadapi invasi gerbang langit dan bumi. Lin Bai bertanya, jadi, Tetua, maksudmu, aku harus memikirkan cara untuk menghancurkan gerbang langit dan bumi. Tetua itu terkekeh, itu terlalu berlebihan. Di seluruh wilayah kerajaan Chu, hanya dinasti Chu yang bisa sepenuhnya memusnahkan kekuatan besar yang terdiri dari 5 keluarga dan 7 sekte. Jika aku memintamu menghancurkan gerbang langit dan bumi, bukankah itu lelucon? Tidak perlu menghancurkan gerbang langit dan bumi. Biarkan saja ia merosot seperti sekte Tian Sui sebelumnya. Mendengar ini, tatapan Lin Bai sedikit meredup, dan ia mulai merenung. Tetua, Chu Xi, dan Li Ziyan tidak mengganggu Lin Bai, membiarkannya memikirkannya. Setelah beberapa lama, Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak sulit. Wajah tetua berseri-seri gembira, menatap Lin Bai dengan saksama. Chu Xi dan Li Ziyan juga menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Jika mereka bisa mengalahkan gerbang langit dan bumi, niscaya akan memberi sekte Tian Sui waktu istirahat yang sangat dibutuhkan. Tetua Agung bertanya, apa rencanamu? Lin Bai tersenyum dan berkata, meskipun aku belum lama bergabung dengan sekte Tian Sui, aku sudah tahu sedikit tentang sejarahnya. Alasan sekte Tian Sui mengalami kemunduran adalah karena banyak pemimpinnya gugur ketika Istana Iblis 9 Neter dihancurkan 100.000 tahun yang lalu. Akibatnya, sekte Tian Sui kekurangan dukungan yang kuat, dan dengan demikian perlahan-lahan merosot. Jika kita membunuh semua anggota gerbang langit dan bumi yang kuat, bukankah itu akan membuat gerbang langit dan bumi merosot? Mendengar ini, Tetua Agung dan Chu Xi menggelengkan kepala, seperti balon kempes, tak bisa berkata-kata. Li Ziyan mendesah dalam hati, Lin Bai, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Langit dan Bumi telah menghasilkan banyak sekali talenta, dengan tokoh-tokoh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Konon, ada lebih dari 100 ahli alam buah Tai Dao di dalam sekte ini. Sekarang ada puluhan pendekar alam buah Dao besar. Dan juga ada beberapa ahli buah Dao Hunyuan tingkat, leluhur, yang menyendiri, yang konon mengawal sekte tersebut. Membunuh semua ahli ini mustahil kecuali kerajaan Chu turun tangan. Dengan kekuatan sekte air surgawi saat ini, melemahkan sekte langit dan bumi hanyalah mimpi. Dengan ratusan ahli alam buah Dao Tai, puluhan ahli buah Dao besar, dan ahli buah Dao Hunyuan tingkat leluhur yang mengawal sekte tersebut, selama para ahli ini hidup, sekte langit dan bumi akan selamanya berada di puncak kejayaannya. Meskipun sekte langit dan bumi berduka atas terbunuhnya murid-murid mudanya, mereka masih dapat terus membina mereka. Bahkan jika seorang putra suci meninggal, putra suci yang baru dapat dibentuk. Selama tokoh-tokoh kuat ini hidup, gerbang langit dan bumi akan tetap kokoh seperti Gunung Tai. Lin Bai terkekeh, tentu saja aku tahu bahwa dengan kekuatan sekte air surgawi, mustahil untuk menggoyahkan fondasi gerbang langit dan bumi. Hanya kerajaan Chu yang bisa. Tetua Agung bertanya, tapi mengapa kerajaan Chu membantu kita menghadapi gerbang langit dan bumi? Lin Bai terkekeh dan menatap Tetua Agung, lalu berkata, sekarang ada kesempatan sekali seumur hidup di depan sekte air surgawi.
Jika Sekte Air Surgawi berhasil, mereka tidak hanya dapat melenyapkan gerbang langit dan bumi, musuh besar, tetapi juga membantu Sekte Air Surgawi bangkit kembali. Mata Cusi berbinar dan ia buru-buru bertanya, kesempatan apa? Aku tidak menyadarinya. Lin Bai terkekeh dan mengucapkan dua kata dengan suara tegas, merebut tahta. Kerak, entah kenapa, ketika Lin Bai mengucapkan dua kata ini, sebuah petir tiba-tiba menyambar langit di atas lembah bunga, mengejutkan Tetua Agung dan Li Zian.